Natal adalah tentang Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Natal bukan tentang kue Natal yang tersedia. Sudah ada kue Natal di rumah? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Kemarin ada yang bawa kue Natal di kantor. Lenyap dalam sekejap, selesai. Makanya saya maklum kalau ibu-ibu belum bikin kue Natal. Nanti tanggal 23 bikin kue Natal supaya tanggal 25 masih ada DP kue Natal. Karena kalau saya bikin tanggal 1, tanggal 11, hari ini tanggal 10 habis kue Natalnya ya. Belum sampai hari Natalnya. Bukan soal kue Natal. Christmas bukan soal kue Natal. Bukan soal baju baru, bukan soal keluarga kita yang berkumpul. Tetapi Natal adalah tentang Yesus Kristus. Semua tentang Yesus. Nah saudara, saya punya box. Tadi ada yang garap. Anak-anak juga bertanya, Kak Ramli, itu ada isinya? Hadiah betul itu? Saya bilang enggak. Cuma mau pakai ilustrasi sebentar. Dan ini saudara adalah hiasan Natal di bawah pohon Natal. Hiasan Natal ini namanya juga hiasan, pasti nggak ada isinya. Siapa yang punya hiasan Natal, box Natal yang nggak ada isinya di rumah? Ada? Oh ada beberapa. Dan kalau tahun depan saudara bikin, buatlah box hiasan Natal tapi ada isinya ya. Supaya tanggal 24, 25 saudara bisa buka kado Natal. Nah, banyak dari kita menghias pohon Natal. Dan ada box hiasan Natal. Tetapi hiasan Natal yang kita buat saudara, kebanyakan isinya kosong. Pernah lihat box seperti ini? Hiasan Natal isinya kosong. Bagus kelihatannya, tetapi isinya kosong. Kita bisa merayakan Natal, tetapi di saat yang bersamaan kita bisa kehilangan Yesus Kristus di hari Natal. Waktu saya lewat kemarin, ada konvoi Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Saya lihat ada Santa duduk di depan, nyantai dia duduk di depan. Dia saya turun DP jenggot. Ada bidadari-bidadari di belakang, dayang-dayang. So, ada Santa Claus, ada bidadari-bidadari, dan ada beberapa orang di sana mungkin dokumentasi, ada di belakang pit hitam. Saya cari-cari, mana itu Tuhan Yesus? Yang tidak ada. Coba kalau saudara mau Santa Claus, saudara juga sertakan Tuhan Yesus di situ. Ada Yesus, ada yang memperagakan Yesus ya. Kita bisa merayakan Natal, tapi kita bisa kehilangan Natal. Jemaat MCM harus merayakan Natal dan Yesus harus ada di Natal itu. Yang setuju bilang amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan beberapa kelompok orang yang juga kehilangan Yesus di hari Natal. Mari kita lihat Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Lukas 2 ayat 7 berkata, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Orang pertama yang kehilangan Yesus di hari Natal adalah pemilik penginapan. Pemilik penginapan tidak mengizinkan bayi Yesus itu lahir di penginapan. Padahal Yusuf dan Maria menawarkan
kesempatan yang terbaik. Sampai selama-lamanya, sampai ada langit dan bumi masih ada, firman Tuhan tetap ada. Itu artinya sampai bumi dan langit masih ada, itu cerita penginapan. Kalau Yesus lahir di penginapan, itu akan ada sampai selama-lamanya. Tapi sang penginapan tidak menangkap kesempatan ini. Dia berkata, sudah penuh. Kita mungkin sering dengar orang berkhotbah katakan, kenapa Yesus lahir di kandang domba, tidak di rumah yang bagus? Karena Yesus mau memberikan teladan kepada kita supaya kita rendah hati. Benar, saudara. Tetapi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan kenapa Yesus lahir di kandang, karena tidak ada tempat di penginapan. Kalau penginapannya ada tempat, Yesus lahir di penginapan. Tetapi sang pemilik penginapan kehilangan momen untuk mengizinkan Yesus lahir di penginapan. Kenapa, saudara? Saya coba berpikir, kalau seandainya pemilik penginapan tahu bahwa yang akan lahir ini juru selamat dunia, yang akan lahir ini adalah anak Allah, Mesias yang diurapi Tuhan, the anointed one, Mesias, dia akan berusaha sekalipun tempat penginapannya, rumah penginapannya sudah penuh, tetapi dia akan tetap menyediakan tempat yang terbaik untuk bayi Yesus. Kenapa dia tidak menyediakan tempat? Karena dia tidak mengenal Yesus. Kadang kita juga demikian, saudara. Kita kehilangan Yesus di hari Natal karena kita kurang mengenal Yesus. Kita tahu dia juru selamat, tetapi kita tidak punya hubungan yang intim dengan Yesus. Kita tidak tahu kehendaknya Yesus. Kita tidak mengerti hatinya Yesus. Kita kehilangan Yesus di hari Natal. Kalau pemilik penginapan tahu, mengenal Yesus, siapa Yesus, kan yang memutuskan penginapannya akan ada atau enggak itu pemilik penginapan. Mungkin dia akan bilang, tak bayar juga 2 kali lipat, kamu tolong keluar dulu, ada yang mau masuk. Sekalipun mungkin nama baik penginapannya menjadi taruhan. Tetapi kalau dia mengenal Yesus, dia akan mempertaruhkan bahkan nama baiknya, bahkan penginapannya untuk Yesus lahir di sana. Orang yang kedua yang kehilangan Yesus di hari Natal. Yang pertama pemilik penginapan, yang kedua Matius 2 ayat 1 sampai 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Pertanyaan orang Majus mengguncang Herodes. Orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apa maksudmu? Kata Herodes. Aku raja orang Yahudi. Aku raja di Yudea. Apa maksudmu ada raja lain? Herodes terkejut. Dan kita tahu kisah selanjutnya. Herodes tidak mengizinkan ada raja lain di Yudea. Ada raja lain
raja orang Yahudi. Pelajarannya adalah begini saudara. Ketika kita tidak mengizinkan Yesus menjadi raja di dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan Yesus di hari Natal. Ketika kita berkata, saya bisa memutuskan ini, saya tidak perlu Yesus. Nantilah ketika saya sulit, susah, buntu pikirannya, tidak punya hikmat lagi, saya akan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong, Sunin tahu mau bikin apa. Kita kadang mengambil keputusan berdasarkan siapa kita. Kita tidak mengizinkan Yesus menjadi raja atas diri kita. I am the king. Hey, apa maksudmu ada raja lain? Aku rajanya. Herodes bilang. Tapi yang terjadi adalah ketika Herodes tidak mengizinkan Yesus sebagai raja, tidak mengakui Yesus sebagai raja, maka yang terjadi adalah kekacauan. Herodes membunuh anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah. Saya bilang tadi pagi, kekacauan itu pasti terjadi. Kenapa? Kalau anak saya Richie mau dibunuh sama Herodes, saya akan melawan. Kalau kamu punya anak mau dibunuh, apakah kamu akan diam saja? Saya akan mengadakan perlawanan. Apalagi seluruh anak usia 2 tahun ke bawah, anak laki-laki mau dibunuh. Tunggu dulu. Iya ya Pusanti. Tak baru tahu kote itu koten. Angkat senjata, angkat pedang. Iya ya Pusanti. Orang Minahasa ini. Ngana mau bunuh tapi anak. Tunggu dulu. Biar ngana tuh raja. Terjadi kekacauan saudara. Ketika Herodes tidak mengakui Yesus sebagai raja. Ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai raja, kekacauan pasti terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Pasti saudara. Tetapi ketika kita mengizinkan Yesus menjadi raja, Allah yang akan menuntun langkah kita, hukum Allah yang berlaku atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita, atas hidup kita, sepenuhnya hukum Allah yang berlaku, maka ada ayat yang berkata demikian. Lukas 2 ayat 14. Maka Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita mau damai sejahtera terjadi, turun menjadi milik kita. Kita mau damai sejahtera jadi milik kita. Tetapi kita lupa damai sejahtera hanya akan diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kamu dipimpin, kita dipimpin oleh Yesus. Yesus menjadi raja atas hidup kita. Harusnya damai sejahtera Allah akan menguasai hati kita. Dan saya bilang kalau kita kehilangan damai sejahtera, kita perlu bertanya, apakah saya sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya raja di dalam hidup saya, atau kadang saya masih menjadikan diri saya raja. Yesus tunggu dulu Pak, biar kacili jo, kasih kang tanpa kita memerintah. Kabar baiknya adalah ketika kita menjadikan Yesus sebagai raja satu-satunya yang memerintah, maka dia yang akan memimpin hidup kita. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun, karena ada Yesus yang memimpin kita, yang menuntun kita. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun, karena ada Yesus di dalam diri kita.
Herodes kehilangan Yesus di hari Natal. Kelompok orang yang ketiga, pemilik penginapan, Herodes, dan kelompok orang yang ketiga. Matius pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dibintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Menarik saudara. Kalau kita membaca, kita akan menemukan bahwa Herodes memanggil imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan bertanya kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes tahu siapa Yesus, the Messiah, Mesias yang diurapi, juru selamat. Herodes kenal, Herodes tahu. Kalau orang Kristen tanya siapa Yesus? Tuhan, no? Orang sering dapat tanya, siapa Yesus? Pokoknya dia Tuhan. Herodes kenal siapa Yesus. Dia tahu Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, yang diurapi, juru selamat dunia. Dia bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat adalah mereka yang sekolah teologi. Mereka yang mendalami firman. Jadi mereka mengerti, tahu firman. Mereka punya pengetahuan tentang firman Allah. Tetapi ternyata pengetahuan akan firman Allah itu tidak serta-merta menjadikan kita orang-orang yang benar-benar memiliki Kristus di dalam diri kita. Imam kepala dan ahli Taurat, mereka tahu bahwa Yesus akan ada di Betlehem, di tanah Yehuda. Imam kepala dan ahli Taurat tinggalnya di Yerusalem. Betlehem adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Mika menubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Di Betlehem Yesus dilahirkan. Dan imam kepala ahli Taurat tinggalnya di Yerusalem. Jarak antara Yerusalem dengan Betlehem hanya 10 kilometer. Dekat saudara. Kalau naik mobil mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau jalan kaki 2,5 jam. Mungkin kalau lambat jadi 3 jam. Berjalan kaki. Anda tidak perlu membawa bekal untuk ke Betlehem dari Yerusalem. Anda hanya perlu membawa sebotol minuman, supaya di tengah jalan ketika Anda haus, Anda bisa minum. Tetapi saudara, imam kepala dan ahli-ahli Taurat tahu firman, mengerti, dan mereka ingat perkataan Nabi Mika di dalam Mika 5 ayat 2, karena mereka mengutipnya, tidak serta-merta menjadikan mereka orang-orang yang akan mulai melangkah. Hei, ternyata bro, Yesus lahir di Betlehem. Betlehem 2,5 jam kita jalan. Yuk kita jalan ke Betlehem, ketemu dengan Yesus. Enggak saudara, mereka tidak memutuskan untuk mencari Yesus. 2,5 jam perjalanan. Orang Majus dari timur, ketika mereka melihat bintang, mereka bukan ahli teologi. Mereka bahkan tidak mungkin punya pengetahuan yang mumpuni berkaitan dengan firman Allah. Mereka hanya tahu melihat bintang, ahli perbintangan. Tetapi ketika mereka melihat bintang,
Mereka yang jauh di sana dikatakan berdasarkan pembunuhan anak-anak di Yerusalem, diketahui tempat di mana asal dari orang-orang Majus. Karena mereka melihat bintang, mereka hanya berjalan di malam hari. Siang hari mereka istirahat. Malam hari ketika bintang ada, mereka berjalan. Kemungkinan jarak antara orang Majus dengan Bethlehem itu sekitar 1 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan. Kenapa? Karena mereka berjalan malam, siang istirahat, dikali 2 jadi 2 tahun. Itulah sebabnya Herodes membunuh anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Tapi mereka mengambil langkah, ada Mesias, ada raja yang baru dilahirkan, ayo kita berjalan. 2 tahun saudara mereka berjalan. Mereka tidak menghiraukan biaya yang akan mereka keluarkan untuk berjumpa dengan sang juru selamat. 2,5 jam tidak dihiraukan. Cuman butuh minuman 600 ml saja. Atau kalau dia hebat ya bawalah 1 liter. Tetapi ini orang Majus dari timur. Mereka membutuhkan persiapan yang matang. Bahkan mereka tidak memusingkan masalah-masalah yang akan timbul di perjalanan. Bagaimana kalau ada anggota kita yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mati di tengah jalan? Bagaimana kalau kita lagi makan? Bagaimana persediaan kita, apakah akan cukup? Mereka tidak menghiraukan semua masalah. Kenapa? Karena mereka mau ketemu dengan sang juru selamat. Pertanyaannya adalah, kenapa imam kepala, ahli Taurat tidak menuju ke Bethlehem untuk bertemu dengan bayi Yesus? Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Yohanes 5 ayat 39 dan 40 berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka mengerti firman, tetapi ada satu masalah mereka. Kenapa mereka tidak mau datang kepada Yesus? Bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka kekurangan uang, tidak ada transportasi, bukan. Tetapi karena mereka berpikir bahwa mereka tidak punya masalah apapun, tidak punya masalah yang harus diselesaikan oleh Yesus. Mereka berpikir mereka tidak punya masalah. Tetapi saudara keliru. Yesus adalah jawaban atas masalah terbesar manusia. Ada di daftar masalah terbesar manusia, kesendirian. Masalah terbesar kita bukan kesendirian. Masalah terbesar manusia tidak dikasihi. Masalah terbesar kita bukan tidak dikasihi. Masalah terbesar manusia ketakutan. Masalah terbesar bukan ketakutan, tetapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan orang Majus tahu, kalau saya ketemu dengan juru selamat, masalah terbesar dalam hidup saya pasti selesai. Mereka tahu, itulah sebabnya mereka mengambil resiko untuk datang kepada Yesus, meskipun mereka harus mengorbankan banyak hal supaya mereka ketemu dengan Yesus. Mereka meninggalkan anak istri, mungkin saudara-saudara keluarga yang mereka kasihi untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka mengambil resiko itu supaya mereka bisa ketemu dengan Yesus. Karena mereka tahu Yesus akan menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup mereka. Jikalau kita mengerti sekarang,
bahwa masalah terbesar hidup kita adalah dosa, kebutuhan akan keselamatan, maka kita harusnya menjadi orang yang pertama yang akan bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib supaya hukuman dosa saya dihapuskan dan saya bisa dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Seharusnya kita penuh dengan sukacita menghadapi Natal, masuk ke dalam masuk menikmati, merayakan Natal penuh dengan sukacita. Ya, memang kita tidak ada persiapan apa-apa. Siapa yang sudah ada kue Natal? Banyak yang tidak angkat tangan. Lebih hebat tadi pagi, tidak ada yang angkat tangan. Karena memang stok belum ada. Nggak ada cookies Natal ini, pastor. Tapi kalau saudara tahu kebutuhan terbesarmu telah diselesaikan oleh Tuhan, oleh Yesus di atas kayu salib, nggak ada kue Natal pun, Anda akan merayakan Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sekalipun cuma cabok, Anda akan tetap bersyukur. Harusnya saudara. Tapi orang-orang Kristen mengeluh juga toh. Saya pikir-pikir, ya semua tanggal 13 belum ada baju baru ini. Bagaimana ini Tuhan? Ingat saudara, kalau saudara punya pergumulan seperti orang Majus, mereka tidak menghiraukan pergumulan. Pergumulan ini kecil, tetapi mereka melihat kepada Yesus Sang Juru Selamat yang akan memberikan jawaban yang pasti. Anda punya masalah boleh datang, tetapi ingat saudara, Anda punya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menolong saudara. Kalau saudara seperti imam kepala dan ahli Taurat, mereka tidak berpikir mereka tidak punya masalah. Baik-baik saja hidup saya. Hati-hati kalau saudara baik-baik saja hidupmu. Mau makan? Ada. Mau perlu apa? Ada. Semua ada. Pergumulan? Ada pokok doa brur? Tidak ada no pastor. Aman-aman pastor. Hati-hati. Jangan-jangan kita sudah tidak butuh Yesus. Tapi kalau saudara punya pergumulan, kabar baiknya berarti saudara lagi butuh Yesus. Dan Yesus ada tersedia untuk kita. Dan kalau saudara tidak punya pergumulan, di tengah-tengah ketidak punya pergumulan, saudara harus tetap memuliakan Allah. Jangan saudara diam dan saudara ya aman-aman kok nanti Jo. Nanti kalau saudara pergumulan baru datang di gereja. Hati-hati, jangan sampai kita kehilangan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar bayi. Gisel bilang bagi tapi anak kecil, Pak Russell, jangan besar kuak ngana. Tapi kan itu tidak boleh. Yesus tidak selamanya jadi bayi. Dia menjadi dewasa. Dia bertumbuh. Dia menderita. Rela mati di atas kayu salib. Supaya hukuman dosa kita bisa diampuni. Tapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Itu yang membuktikan bahwa dia benar Tuhan Juru Selamat yang hidup. Dan dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pembela kita. Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Menjemput kita orang-orang yang percaya. Bukankah ini kabar Natal yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, yang penuh dengan pengharapan, yang harusnya kita syukuri sekalipun mungkin kita tidak punya memiliki apa-apa, tetapi kita punya Kristus di hari Natal ini. Syukuri, masuki hari Natal dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita Natal kehilangan Yesus. Karena banyak kok orang hari Natal, dorang sudah masuk gereja. Dulu saya tanya, kenapa nak masuk gereja? Aduh, ada tak tidur. Kenapa? Ada baluluk atau baluluk? Babakar. Bulu bakar, babi bakar, bulu. Woi, mantap ya. Nasi jaha, woi mantap. Sampai tak tidur. Kong sudah tak pergi gereja. Martape persembahan ada masuk no. Jangan saudara, jangan sampai kita kehilangan Yesus di hari Natal. Saya berdoa supaya kita akan tetap memiliki Natal.
Karena Natal bukan cuma memang dirayakan setahun sekali, tetapi Natal harusnya itu setiap hari adalah hari Natal karena ada Yesus di dalam hati kita. Mari kita tutup mata, tunduk kepala saudara.